Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti memang untuk sementara Arsenal masih berada di peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan Liverpool yang berada di peringkat nomor 1 adalah 15 poin. Artinya semakin sulit bagi Arsenal untuk bisa mengejar Liverpool. Dan jika Liverpool bisa meraih kemenangan di 6 pertandingan mereka selanjutnya, maka sudah pasti merekalah yang akan menjadi juara dari English Premier League. Sedangkan bagi Manchester United dengan hasil imbang yang terasa seperti kemenangan, maka untuk sementara ini mereka naik satu peringkat dari peringkat nomor 15 ke peringkat nomor 14, tapi Manchester United masih belum selamat dari degradasi karena kita tahu bahwa safety point ya atau level safety bagi sebuah tim untuk bertahan di English Premier League adalah 41 poin. Tapi kalau melihat permainan dari Manchester United semalam, maka tentu mereka akan bertahan di English Premier League. Dan walaupun seperti yang tadi saya katakan bahwa hasil imbang ini terasa seperti sebuah kemenangan bagi Manchester United karena performa mereka memang musim ini lagi menurun drastis, tapi seharusnya Manchester United lah yang meraih kemenangan. Dan menurut hemat saya, walaupun saya adalah fan dari Arsenal, bahwa Arsenal beruntung tidak kalah semalam. Karena meskipun para pemain Arsenal lebih lama menguasai bola dan mendominasi jalannya pertandingan dengan ball possession mereka. Jadi Arsenal mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Tapi para pemain Manchester United lebih efisien dan efektif. Efisien dalam bertahan dan efektif dalam menyerang. Maka itu walaupun di babak pertama para pemain MU tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, tetapi di babak kedua justru para pemain Manchester United yang menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Bagaimana caranya Manchester United ternyata di babak kedua bisa bermain lebih baik? Nah, sekarang saya jelaskan. Karena taktik dari Ruben Amorim dari awal memang adalah taktik untuk membuat para pemain Arsenal itu lelah. Maka itu taktik yang dia pilih di babak pertama adalah taktik yang cukup populer, yaitu parkir bus. Maka itu para pemain Arsenal punya ruang dan waktu yang lama atau luas untuk bisa menguasai bola. Tapi mungkin otaknya dari para pemain Arsenal ini yang tidak berfungsi secara baik, sehingga mereka sebetulnya dengan ball possession yang persentasenya itu hampir 70%, hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya di babak pertama. Padahal sebagai sebuah tim yang kita tahu ya musim ini performanya jauh lebih baik lah ya dari Manchester United, seharusnya Arsenal tuh bisa mencetak ya minimal 1 gol lah di babak pertama. Dan para pemain MU yang fokus dalam bertahan tidak ingin mengambil resiko untuk menyerang di babak pertama, justru beberapa kali lebih efektif merancang sebuah proses counter attack meskipun mereka tidak bisa menciptakan peluang. Tapi setiap kali counter terlihatlah mereka bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Arsenal. Dan meskipun MU itu tidak mendapatkan 1 kali pun sepak pojok di babak pertama, tapi sebelum babak pertama itu berakhir, ternyata di masa injury time, ketika ada kesalahan dari Trossard. Nah, inilah yang selalu saya katakan, kadang-kadang para pemain Arsenal itu melakukan kesalahan yang tidak perlu. Karena pada saat itu Trossard melakukan kesalahan kan, dia dipress oleh Garnacho. Nah, kemudian Garnacho yang difoul oleh Trossard, dan di sanalah ada peluang bagi Bruno untuk bisa mencetak gol dari free kick, dan eksekusinya memang luar biasa. Sehingga dia bisa membawa MU unggul lebih dulu dengan skor 1-0. Kan saya siaran pertandingan ini di SCTV semalam ya teman-teman. Dan sebelum kick-off itu saya sudah mengatakan, gak mungkin MU akan bermain menyerang. Karena mereka paham, jika mereka bermain menyerang, counter dari Arsenal itu akan sangat berbahaya. Dan itulah yang sebetulnya diinginkan oleh para pemain Arsenal. Nyerang saja, tapi counter kita akan lebih berbahaya. Karena Arsenal punya pemain-pemain yang mengandalkan speed di depan. Kalau MU kita tahulah pemain-pemainnya memang untuk saat ini mengalami kesulitan untuk mencetak gol, apalagi striker mereka ya Zirkzee dan juga Højlund. Dan Zirkzee yang dipilih untuk bermain dari awal di match ini ya sebagai single striker. Dan MU banyak pemainnya cedera loh. Oke, Arsenal juga banyak pemain yang cedera, tapi di backline ini kan mereka sebetulnya main semua. Ya kan ada Timber, Calafiori, ada Saliba, ada juga Gabriel. MU itu
Di tengah saja masih mengandalkan Casemiro yang kita tahu formnya tidak begitu baik musim ini. Eriksen saja masih dimainkan, tapi MU secara tim terlihat lebih kompak. Bahkan nggak kelihatan mereka kelelahan. Dan tidak banyak pergerakan juga dari dua wingback mereka, Mazraoui ataupun Dalot, karena mereka sangat berhati-hati. Dengan unggul 1-0, ya feeling saya MU akan bertahan di babak kedua. Ternyata nggak juga loh. Mereka juga beberapa kali berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Memang Arsenal juga mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya di babak kedua, betul kan? Dari Odegaard tuh pada saat corner ada fingertip save dari Onana, tapi para pemain Arsenal tidak memaksa Onana melakukan banyak save. Sebaliknya Raya tuh melakukan banyak save di babak kedua. Itu saya kira sudah gol loh dari Mazraoui itu, yang dia sudah dapat bola dari Dalot. Saya kira itu sudah gol loh. Gila, tapi Raya luar biasa bisa melakukan save. Kemudian ada lagi peluang dari Zirkzee, itu dia sontek itu, ya kan, hampir saja dia mencetak gol. Dan Garnacho memang pemain yang sangat bagus di pertandingan semalam, dan dia sudah improve luar biasa lah, kemajuannya luar biasa lah sejak MU ini dilatih oleh Ruben Amorim. Artinya dia tidak boleh egois, harus lebih banyak supply bola, dan itulah yang dia lakukan sepanjang jalannya pertandingan semalam. Jadi memang beberapa pemain juga formnya mulai berbeda dengan adanya Ruben Amorim. Bahkan Maguire lebih baik lagi kan, dan dia memang tidak bisa bermain di pertandingan semalam. The Ligt oke lah, memang biasa saja permainannya. Tapi dia tidak melakukan kesalahan yang penting itu bagi para pemain MU. Tapi kemudian Arsenal memang dengan Timber yang mengandalkan skill individu. Nah inilah kadang-kadang kesalahan dari para pemain MU. Mereka terlalu fokus ke pemain tim lawan yang dribbling atau yang menguasai bola. Sehingga mereka tidak melihat pemain lain yang sebetulnya sudah mencari ruang. Dalam hal ini adalah Declan Rice. Dan Declan Rice sebelum gol ini juga hampir mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ya kan dari corner itu, shooting keras. Memang Declan Rice ini pemain yang sering ikut terlibat untuk maju. Jadi membantu juga Odegaard dan Partey yang kali ini dipilih kan untuk bermain di tengah. Dan Partey mainnya bagus, saya tidak melihat dia ada melakukan kesalahan juga. Tapi di belakang ini kadang-kadang Saliba dan Gabriel ini agak terlambat untuk bisa mengantisipasi counter dari para pemain MU. Tapi what a goal by Declan Rice. Ini golnya bagus banget. Ini gol yang penting loh bagi Arsenal, karena setelah menit ke-70 loh mereka mencetak gol. Tapi hebatnya MU, ya kita tahu Amorim memainkan juga Højlund di babak kedua. Ternyata mereka mengincar gol, mereka mengincar kemenangan. Walaupun mereka juga berhati-hati dalam cara bermain. Tapi every time Manchester United attack, setiap kali Manchester United itu membangun proses serangan, mereka terlihat lebih berbahaya itu di babak kedua. Karena sepertinya mereka sudah mendapatkan kepercayaan diri dengan mencetak gol lebih dulu. Meskipun Arsenal sudah menyamakan kedudukan, tapi MU itu mau menang di pertandingan semalam. Karena buktinya kita bisa melihat pergerakan yang lebih ofensif dari Dalot, Mazraoui, dan juga Garnacho, serta Bruno. Di babak kedua, bahkan tuh ada satu kesalahan yang dilakukan, kalau nggak salah oleh Saliba, kemudian hampir saja itu Højlund mencetak gol loh. Kalau bukan karena Declan Rice yang melakukan tackling. Jadi Arteta ini kadang-kadang kebingungan juga, atau mungkin tell me, tahu apa itu tell me? Telat mikir, seperti para pemainnya. Jadi pada saat memang Nwaneri ini tidak jalan, dia seharusnya lebih cepat melakukan pergantian pemain. Mungkin di awal babak kedua, tapi kan dia nunggu cukup lama. Dan saya bingung, ngapain Tierney itu dimainkan juga? Nggak berguna juga pemain itu. Dia akan dimainkan di babak kedua. Dan memang banyak yang akan mengatakan, iya karena Arsenal tidak punya striker, karena banyak pemain dari Arsenal yang cedera. Ya sama juga seperti Manchester United. Banyak pemain mereka yang tidak bisa bermain di pertandingan besar semalam. Ya ini masih pertandingan besar lah. MU kan masih klub besar, walaupun sekarang berada di zona papan bawah. Arsenal juga adalah klub besar. Tapi saya melihat dua klub ini hanya mengandalkan modal sejarah. Ya kan, kalau para fans MU pasti akan mengatakan, tim kita yang paling banyak menjadi juara dari Premier League. Ya betul, tapi itu adalah masa lalu. Fans dari Arsenal berikut saya mengakui. Saya juga sering mengatakan, tim kita pernah loh undefeated. Ya kan, invincible. Mau diapain itu invincible? Itu sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang jangankan invincible, cetak gol saja minta ampun susahnya. Ya kan, jadi dalam 3 pertandingan terakhir ini Arsenal gagal meraih kemenangan. Ya sama saja udah ngejagain pialanya Liverpool. Lucu juga ini Arteta. Jadi saya pikir ya Arteta sebetulnya tidak gagal juga di Arsenal. Style of play-nya bagus, selalu mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi ya kalau untuk bisa menjadi juara, saya pikir gak bisa ya dengan Mikel Arteta ya. Jadi memang saya melihat juga Mikel Arteta tidak bisa mengubah style of play dari timnya pada saat memang timnya mengalami kebuntuan untuk bisa mencetak gol atau kesulitan untuk bisa melakukan pressing di lini tengah. Dan saya pikir alasannya bukan karena banyak pemain yang cedera, gak bisa seperti itu juga.
Saya ingat Manchester City pernah juga Haaland cedera tapi mereka masih bisa mencetak gol. Dan Manchester City pernah juga menjadi juara tanpa striker murni. Jadi yang harus dipakai itu otaknya, ya kan, bukan mulutnya terus untuk bacot. Karena Arteta ini pada saat press con itu kan, pada saat ditanya gimana nih peluang tim Anda sekarang ketinggalan 15 poin, dia gak jawab loh. Langsung ditinggalin itu jurnalis. Kan gak benar juga, harusnya sportif dong, ya kan? Malah saya pikir Ruben Amorim ini yang lebih kuat mentalnya. Walaupun ya ini adalah fase yang sangat sulit dan memang fase yang tidak baik ya bagi Manchester United. Tapi dia mengatakan apa adanya. Sampai dia mengatakan ya memang MU ini harus berjuang agar tidak degradasi. Tapi inilah proses yang harus mereka jalankan, yang saya jelaskan juga pada saat saya siaran di SCTV, bahwa beruntung MU ini bisa mendapatkan poin dengan Ruben Amorim karena dia mengubah banyak hal di Manchester United. Tapi nanti perlu dilihat musim depan. Jadi kalau dipecat, wah bisa lebih bahaya lagi Manchester United. Jadi saya pikir seharusnya MU ini menang, apalagi itu Bruno mendapatkan peluang gila itu di injury time. Waduh, itu harusnya gol loh itu. Tapi memang David Raya formnya bagus ya semalam ya. Padahal biasanya dia hanya mengandalkan backline, yang mengandalkan Saliba dan juga Gabriel. Dan saya pikir dengan 1 poin ini tentu akan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain MU. Pokoknya kuncinya bagi para pemain MU jangan melakukan kesalahan yang tidak perlu, terutama di lini pertahanan, yang bisa juga mengagetkan Lord Onana, ya kan? Tapi Onana di pertandingan semalam permainannya bagus. Dan Arsenal, ya beginilah form dari tim ini yang kemungkinan besar akan kembali menjadi runner-up dari English Premier League musim ini. Dan kalau di internet Anda cari runner-up itu juga termasuk prestasi loh. Walaupun prestasi yang nggak berguna, ya karena kan mereka berada persis di bawah sang juara. Dan Liverpool, ya udah ini sudah pialanya untuk Liverpool, kecuali Liverpool tiba-tiba ada aneh-anehan, ya kan, kalah 5 pertandingan berturut-turut yang tampaknya mustahil. Jadi ini adalah misi mustahil juga bagi Arteta, tapi saya feeling dia hanya akan fokus sekarang di Champions League dan juga membawa Arsenal kembali bermain di Champions League. Mungkin itulah sekarang target dia yang akan dia pertahankan. Tapi seharusnya ya Manchester United bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain Arsenal di babak kedua yang tampak lebih kelelahan daripada para pemain Manchester United. Dan bagi saya, man of the match di pertandingan semalam bagi Manchester United adalah tetap Bruno Fernandes. Luar biasa pemain ini, dia mendapatkan total 3 peluang. 2 peluangnya di save, dia banyak melakukan pressing, dan dia mencetak gol pada saat diperlukan sebelum turun minum. Jadi teman-teman, kita tunggu lagi nanti pertandingan-pertandingan dari English Premier League. Tapi untuk sementara ini, dari saya, dari Bung Binder, di channel YouTube Bola Bung Binder, saya bisa mengatakan bahwa piala atau gelar juara English Premier League musim ini adalah bagi Liverpool, kecuali ada keajaiban yang bisa memberikan jalan lagi bagi Arsenal untuk menjadi juara. Tapi kayaknya Arsenal memang nasibnya adalah sebagai tim yang akan menjaga piala bagi tim-tim lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.